Siap-siap guys. Saya atui. Orang kayak ini. Hey, aku yang presentasinya bukannya. I am your father. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban dalam mata pelajaran PPKN kelas 12. Ada 6 poin yang akan kami jelaskan. Poin pertama yaitu tentang makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Poin pertama ini akan saya jelaskan, dan poin kedua akan dijelaskan oleh Wildan dan Ihsan. Poin ketiga akan dijelaskan oleh Ainica dan Nia. Poin keempat akan dijelaskan oleh Neneng. Poin kelima akan dijelaskan oleh Septi, dan poin terakhir atau materi terakhir dijelaskan oleh Isma Uyukri. Baik, untuk poin pertama yaitu mengenai makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak adalah segala sesuatu atau suatu hal yang benar, milik kepunyaan ataupun kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Bisa dikatakan juga hak adalah sesuatu yang dapat atau tidak dapat dituntut atau tidak dapat dilakukan, karena titik berat hak hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi ketika suatu hak itu tidak dilaksanakan atau tidak didapat, maka tertuju atau faktor atau hal faedah atau manfaatnya itu tidak akan merugikan orang lain, maka hak itu bisa didapatkan atau bisa tidak didapatkan karena titik berat hak itu hanya untuk kepentingan pribadi atau milik pribadi. Selanjutnya kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan, karena titik berat kewajiban di samping untuk pribadi juga untuk kepentingan orang lain. Tidak hanya untuk pribadi tapi untuk orang lain. Dan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan seperti pekerjaan, tugas, misalnya tugas kita sebagai pelajar juga. Misalnya hak kita sebagai di sekolah itu, hak kita itu belajar, mendapatkan sebuah pendidikan, akses pendidikan, dan kewajiban kita itu misalnya adalah membayar SPP. Maka kita harus melaksanakan kewajiban kita dan kita akan mendapatkan hak. Karena yang namanya hak dan kewajiban itu sangat berkaitan. Ada keterkaitannya, saling bertautan. Di mana kita melaksanakan hak kita dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak. Tapi ketika kita menuntut hak, kalau kita belum melaksanakan kewajiban kita, maka banyak sekali hal yang akan dipertimbangkan. Kita pengen sesuatu tapi kita tidak mau usaha. Halnya seperti itu. Jadi laksanakanlah kewajiban kita, maka hak yang akan kita dapat atau yang harusnya kita dapat akan kita dapatkan. Dalam hak dan kewajiban ini sangat bertautan, seperti apa yang tadi saya bilang. Untuk itu, marilah kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak atau suatu hal yang kita harus punya atau milik kepunyaan diri kita. Untuk materi kedua yaitu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang akan dijelaskan oleh Wildan dan Ihsan. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nilai dasar merupakan cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Contohnya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental ini merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Disinilah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum terlihat. Oke, next. Yang ketiga, nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua melakukannya. Contoh dari nilai praksis antara lain adalah kita harus menghormati seluruh agama yang ada di Indonesia, meskipun berbeda-beda dengan keyakinan kita sesuai dengan sirah yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya poin ketiga akan dijelaskan oleh Aisyah. Faktor internal. Faktor penyebab ada dua. Satu, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri. Faktor internal meliputi faktor jasmania dan faktor psikologis, misalnya minat, bakat, dan motif pribadi. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelajar. Hal ini dapat berupa sarana prasarana, situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Contoh faktor eksternal, politik, hukum, kebudayaan, dan lain-lain. Untuk poin yang selanjutnya atau poin keempat akan dijelaskan oleh Nenek mengenai upaya pemerintah dalam penanggulangan hak dan kewajiban. Upaya pemerintah dalam menghadapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti membuat lembaga-lembaga, contohnya yaitu Komnas HAM. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban perlu ditindak dengan tegas oleh penegak hukum. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya harus berjalan beriringan. Setiap warga negara perlu menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Ada beberapa cara penanganan dan penanggulangannya. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam bernegara yang menjunjung keadilan dan kesetaraan. Upaya yang harus kita lakukan yakni melalui pendidikan formal atau non-formal. Tujuannya yaitu untuk mensosialisasikan dampak-dampak dari pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua yaitu supremasi hukum, yaitu dengan memposisikan hukum di tempat yang tertinggi. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Dalam implementasi hak dan kewajiban tersebut, artinya pemerintah dan warga negara harus patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu memaksimalkan peran lembaga. Lembaga yang harus dimaksimalkan perannya yaitu bukan hanya lembaga yang tinggi saja, tetapi berbagai lembaga independen lainnya. Sebut saja seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK, KPAI, dan lain-lain. Jika berbagai lembaga tersebut didukung dengan maksimal, maka penegakan hak dan kewajiban bisa lebih efektif dilakukan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Sam. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara negara sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan dalam kehidupan masyarakat atau bernegara. Dalam penegakan hukum ada beberapa yang terkait. Yang pertama, polisi yang bertugas sebagai penyidik yaitu mencari bukti terjalinnya suatu tindak pidana. Di samping menentukan seseorang sebagai menjadi tersangka, juga sebagai penyelidik yaitu mencari peristiwa terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Selain itu, lalu menyerahkan ke jaksa dan adanya penuntutan. Kedua, jaksa telah diserahkan akan diserahkan kembali kepada hakim secara jadi terdakwa. Ketiga, hakim yaitu menjalankan suatu sidang lalu terdakwa menentukan hukum yang diberikan suatu apa yang dilakukan terdakwa dalam menjadi
Keempat, advokat atau pengacara. Kelima, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isma. Yang keenam yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena diantaranya banyak hal partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Contohnya yaitu menghormati. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati HAM masyarakatnya dengan cara tidak ikut campur atau ikut mengatur warga negaranya. Yang kedua yaitu melindungi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian setiap warganya. Yang ketiga yaitu memenuhi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan hak warganya. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau dipresentasikan. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 3, silahkan. Maaf izin bertanya. Dalam landasan hukum ada nilai dasar yaitu Pancasila, pada nilai keempat ada nilai kerakyatan. Pertanyaannya, misalnya kita akan melaksanakan sesuatu dan akan bermusyawarah terlebih dahulu, tetapi salah seorang tidak mau ikut musyawarah. Nah, setelah hasil musyawarah keluar, orang yang tidak ikut musyawarah tidak setuju dengan hasilnya. Lalu bagaimana cara kita menghadapi orang yang tidak bisa diajak musyawarah dan apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 3 yang telah memberikan kami pertanyaan yang luar biasa. Di sini pertanyaannya akan dijawab oleh saya. Tadi pertanyaannya yaitu bagaimana ketika kita menghadapi suatu kegiatan musyawarah dan salah satu di antara anggota musyawarah tersebut ada yang tidak mengikuti. Tapi ketika Udah tahu hasilnya dia tidak setuju dengan apa yang sudah dimusyawarahkan. Nah, sebelumnya yang namanya musyawarah pasti kita berkaitan dengan 1 sampai lebih dari 2 orang. Dan ketika kita mengajak misalnya seluruh kelas ini kita akan mengadakan musyawarah. Tapi misal diri saya pribadi tidak mau ikut serta dalam kegiatan musyawarah. Tapi ketika saya tahu dari hasil musyawarah tersebut saya tidak setuju, maka ketika kita mengalami hal yang seperti itu, pertama, poin yang menjadi hasil keputusan dari hasil musyawarah tidak bisa diganggu-gugat oleh 1 orang. Mengapa begitu? Karena dari awal, sebelum kita melakukan musyawarah, pastikan kita mengajak dulu beliau atau salah satu orang di antara yang akan mengikuti kegiatan musyawarah tersebut, terkecuali orang tersebut tidak diajak oleh kita. Misalnya setelah kita akan melakukan kegiatan musyawarah, tapi misalnya Abi tidak diajak, tapi hasilnya Abi tidak setuju, nah itu harus dimusyawarahkan kembali. Karena yang namanya musyawarah harus berkaitan atau bersangkutan apa yang akan dibahas. Kalau kita membahasnya sekelas tentang kelas 12 OTKP misalnya, tapi salah satu orang di antara siswa di kelas 12 OTKP 1 ini tidak diajak, maka ketika orang tersebut berkutik atau memberikan redaksi kalimat yang yaitu tidak setuju, maka harus bermusyawarah kembali, karena itu tidak mencerminkan pula salah satu nilai kegiatan yang ada di dalam Pancasila yaitu keadilan. Adil mungkin ya tahu informasinya, tapi adil dan keadilan itu berbeda. Gimana? Sudah paham? Kan kerakyatan. Kan tentang kerakyatan ini karena tentang musyawarah. Kalau kita tidak memberitahu tentang musyawarah, maka kegiatan contoh dari poin keempat tentang kegiatan ini berkaitan dengan keadilan gitu. Paham nggak? Jadi lamuan ayat jadi karena dia terhadir musyawarah karena tidak diajak mah harus bermusyawarah kembali. Kalau dia
eta mah bukan salah dari pribadi, karena kan kita mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Baik, ada pertanyaan lain? Iya. Boleh? Aduh, nyai bertanya. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi lagi? Upaya dalam kegiatan sehari-hari ataupun kan dia atau berusaha kan yang nanya teh tentang lingkungan kita. Nah, upayanya teh di luar atau baik, seperti apa yang sudah kita kerjakan dari kelompok 2, yaitu tentang membuat poster tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat oleh teman-teman yang dikirimkan oleh salah satu rekan kami dari kelompok 2. Lihat di grup WA boleh teman-teman masing-masing ada nama poster tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban. Bisa dilihat ya. Poin pertama itu ada poin pertama yaitu pahami hak dan kewajiban. Bagaimana kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban kalau kita sendiri tidak tahu arti atau makna dari sebuah hak dan kewajiban. Yang kedua, lindungi hak orang lain. Maka ketika kita berkutik hak kita itu apa, kenapa kita tidak bisa mendapatkan hak kita, tapi kita tidak mau membela hak orang lain, maka bukan tidak bisa kita mendapatkan hak kita, tapi ingat, ketika kita ingin hak kita kembali, maka kita juga harus membantu rekan kita atau saudara kita yang membutuhkan kita. Poin 1. Yang ketiga, harus melaksanakan kewajiban. Tunaikan kewajiban sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Misalnya, membayar pajak tepat waktu, menghormati hukum lalu lintas, atau memenuhi komitmen dalam pekerjaan atau studi. Yang keempat yaitu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu mencegah kesalahpahaman atau konflik yang dapat melibatkan pelanggaran hak dan kewajiban. Berbicaralah dengan sopan dan saling mendengarkan. Selanjutnya poin kelima dari 8 ini yaitu bijaksana dalam penggunaan teknologi. Jadi ketika kita akan melaksanakan sebuah kewajiban ataupun ingin mendapatkan hak, maka apa yang kita lakukan, apa yang setiap hari kita lakukan itu sangat berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin sesuatu tapi tidak bisa, misalnya tidak bisa mematuhi aturan atau menaati aturan, maka apalah manfaatnya sebuah hak kalau kewajiban kita tidak terlaksana. Ayeuna mana? Misalnya orang teh punya handphone, hak kita teh naon menggunakan handphone eta teh dan kewajiban kita ketika punya handphone itu seperti apa. Selanjutnya, perhatikan hukum dan etika. Kalau kita ingin sebuah kewajiban atau hak itu bisa dilaksanakan dengan secara tertata ataupun terstruktur dan tidak ada terjadinya pengingkaran atau pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban, maka kita harus bisa memperhatikan bagaimana hukum dan etika yang ada di negara kita ini. Selanjutnya, pertimbangan dampak tindakan. Ketika meminimalisir sebuah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, apa yang kita lakukan, apa yang setiap hari kita lakukan atau tindakan apa yang ingin kita lakukan, itu adalah harus kita pikirkan dulu apa manfaatnya, apa titik negatifnya untuk orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita ingin melakukan sesuatu ataupun berkata sesuatu itu sangat menyakiti hati orang lain ataupun merugikan orang lain, gitu. Karena itu dapat meningkatkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang terakhir yaitu ada pendidikan dan refleksi.
Kita sebagai siswa harus terus belajar tentang hak asasi manusia, hukum, dan etika. Refleksikan tindakan dan perbaiki jika ada pelanggaran yang perlu diperbaiki. Apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, sekian yang dapat kami dari kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.